Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang gerak lurus. Gerak itu ada dua, gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak itu apa? Perubahan posisi terhadap titik acuan. Misalnya, kita berada di sini. Nah, berpindah sejauh X. Ini dikatakan bergerak. Tetapi kalau dia belum berpindah posisi tetap pada titik ini, berarti dia dikatakan belum bergerak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Sebelum kita ke gerak lurus, kita harus tahu besaran-besaran apa saja yang terkait pada gerak lurus. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Jarak termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Sama keduanya simbolnya S, bedanya kalau jarak tidak ada garis tanda di atasnya karena dia skalar, sedangkan perpindahan ada garis di atas karena dia vektor. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi totalitas lintasan yang ditempuh itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda selama bergerak, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal, itu perpindahan. Sedangkan jarak totalitas berarti dijumlah S1 ditambah S2. S itu jarak atau simbolnya dalam meter. S ini simbolnya, meter adalah satuannya. S1 posisi awal dalam meter. Jika S1 meter, S2 juga harus meter. Jika di sini kilometer, di sini juga harus kilometer, menyesuaikan. S-nya ada tanda di atasnya berarti menunjukkan dia vektor, yaitu perpindahan dalam satuan meter. Macam-macam perpindahan ada dua, perpindahan positif dan perpindahan negatif. Pastinya kalian mengenal tentang diagram atau sumbu kartesius. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Vektor, kemarin kita juga belajar tentang ini. Ke kanan itu plus, ke atas plus, ke bawah min, ke kiri min. Jadi ini perpindahannya positif, perpindahannya bernilai positif. Kalau ke bawah bernilai negatif, ke kiri juga bernilai negatif. Misal ada titik 0. Contoh. Nah, ini ada. Berangkat ke sekolah naik sepeda. Jarak rumah ke sekolah 10 km. Berapakah jarak dan perpindahan dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah lagi? Diketahui S1-nya 10 km, yaitu jarak dari rumah ke sekolah. S2-nya sama 10 km karena jarak sekolah ke rumah juga 10 km. Berapa S-nya atau jaraknya? Ditanya S. Mulai sekarang kalian harus bisa menentukan diketahui itu apa, yang mana ditanya dan jawab. Perlu saya ulang kembali bahwa kalian harus menghafalkan tentang besaran dan simbolnya, harus hafal. S itu jarak, S ada tanda di atas, di sini adalah perpindahan. Jadi S jaraknya, namanya totalitas ya, tinggal dijumlahkan. S1 ditambah S2, 10 km ditambah 10 km, 20 km. Untuk perpindahannya, S2 dikurangi S1, 10 km dikurangi 10 km, jadi perpindahannya adalah 0. Ini untuk nilai jarak dan perpindahan. Besaran yang kedua yang perlu kita tahu yaitu kecepatan dan kelajuan. Sama, simbolnya sama-sama V. Bedanya apa? Jika kecepatan merupakan besaran vektor, jika kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan ada tanda garis di atas, dia menunjukkan menunjukkan vektor. Kecepatan adalah perbandingan antara
perpindahan dan selang waktu, di mana V-nya di sini sama dengan S dibagi T. V itu kecepatan dalam meter per sekon, S yaitu perpindahan dalam satuan meter, T-nya waktu dalam satuan sekon. Laju atau kelajuan, simbolnya V sama dengan kecepatan, bedanya tidak ada garis di atas karena dia termasuk skalar. Adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kenapa ini kok bukan jarak dan waktu? Karena kecepatan ini termasuk besaran vektor, jadi kaitannya dengan vektor yaitu perpindahan. Nah, sedangkan kelajuan dia termasuk besaran skalar, jadi perbandingannya juga antara skalar dan skalar, yaitu jarak dibagi dengan waktu, S dibagi dengan T. Yang terakhir tentang percepatan. Percepatan simbolnya A, dia termasuk besaran vektor, yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu. A sama dengan V per T. Keterangan A adalah percepatan meter per sekon kuadrat, V-nya adalah kecepatan dalam meter per sekon, T-nya adalah waktu sekon. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.